Elderman Voice, suara sang guru. Saudara mahasiswa, kita berjumpa kembali dalam mata kuliah metodologi penelitian. Kalau kita merujuk dari sebuah teorinya Zuckman, ada sebuah kriteria atau ciri-ciri khusus masalah. Pertama adalah masalah menanyakan hubungan antara dua atau lebih variabel. Kedua, masalah dinyatakan atau dirumuskan secara jelas dan tidak ambiguus. Yang ketiga adalah masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan atau kalau tidak dalam bentuk suatu pertanyaan secara implisit. Seperti tujuan penelitian ini adalah ingin menentukan apakah gitu ya. Masalah itu dapat juga diuji melalui metode empiris, artinya adanya kemungkinan pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan. Nah, misalnya kita bisa menanyakan hubungan antar variabel. Jenis suatu masalah sering menyatakan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih variabel penelitian. Dalam kaitannya dengan rumusan masalah, peneliti biasanya memanipulasi atau mengendalikan suatu variabel-variabel lain yang kita kenal dengan variabel kontrol. Penelitian semacam ini bisa kita identifikasi sebagai penelitian eksperimen atau korelasional karena peneliti menguji dan memverifikasi pengaruh variabel itu terhadap variabel lain. Nah, satu hal lagi bahwa kalau kita merujuk sebuah pendapat yang ditekan oleh Cech, beliau mengatakan rumusan masalah itu dinyatakan dalam kalimat pertanyaan. Dalam penelitian kuantitatif, pertanyaan-pertanyaan penelitian diungkapkan secara frontal. Artinya pertanyaan-pertanyaan itu harus diungkapkan berkenaan dengan faktor-faktor atau variabel-variabel yang kadangkala sebagai sebuah persamaan regresi atau korelasi. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang menggambarkan hubungan variabel itu misalnya dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertama misalnya, apakah ada hubungan antara tingkat kecerdasan dengan prestasi belajar siswa? Atau apakah prestasi belajar itu yang diajar guru menggunakan metode X lebih tinggi jika dibandingkan dengan siswa yang diajar dengan metode Y? Apakah ada korelasi atau hubungan antara latar belakang siswa dan angka putus sekolahnya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu adalah teknik-teknik kita di dalam merumuskan masalah. Masalah itu tentunya harus mampu diuji secara empiris. Suatu masalah dapat diuji melalui metode pengumpulan data di lapangan. Dengan kata lain, bentuk pemecahan suatu masalah itu hanya dapat diverifikasi, diuji atau dibuktikan. Dengan bukti-bukti yang pasti kebenarannya bukan ditentukan, diuji melalui pengumpulan bukti-bukti lainnya. Nah, untuk itu sahabat mahasiswa, di dalam kita merumuskan masalah, ada beberapa hal yang harus kita hindari. Di antaranya adalah pertanyaan-pertanyaan yang bersangkutan dengan cita-cita, nilai-nilai seseorang yang seringkali sulit dikaji atau dicari jawabannya dibandingkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan unjuk kerja. Contoh, suatu masalah atau pertanyaan yang mengandung nilai dan sukar untuk diuji, misalnya, perlukah seseorang menyembunyikan perasaan? Nah, ini kan atau pertanyaan apakah cita-cita sama dengan inspirasi atau impian? Ini adalah hal-hal pernyataan dan pertanyaan yang susah untuk diuji karena menyangkut tentang nilai dan moral. Untuk itu di dalam kita merumuskan suatu permasalahan perlu kita mengklasifikasi variabel dengan cara skematis supaya lebih mudah. Misalnya kita mengkategorikan variabel input, variabel pengorganisasian, aktivitas pembelajaran, dan variabel hasil. Inputnya misalnya siswa, aktivitasnya melakukan seleksi, hasil yang diharapkan adalah diterimanya mahasiswa itu pada sekolah.
Misalnya kita inputnya adalah pasar kerja, yang kita lihat hubungannya adalah hubungan siswa dan guru, yang hasilnya kita harapkan adalah masyarakat. Jadi kita harus mampu membandingkan, mengkategorikan variabel-variabel itu sehingga kita mudah di dalam menentukan rumusan masalah. Di dalam bahasan-bahasan lain kita juga bisa mempelajari lebih dalam kaitannya dengan masalah-masalah yang ada di dalam dunia pendidikan, khususnya masalah-masalah penelitian yang ada di kelas. Sejumlah penelitian bidang pendidikan, khususnya dalam penelitian pembelajaran, yang melibatkan kelas dan memfokuskan untuk memperoleh jawaban terhadap masalah-masalah di kelas, apakah metode pembelajaran tertentu lebih efektif dalam keadaan tertentu untuk meningkatkan belajar siswa.